Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kalian semua sehat. Oke, untuk melanjutkan pembelajaran IPA yang pertemuan kedua, mari kita sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan ke objek IPA dan pengamatan yang kedua tentang pokok besaran dan pengukuran. Ya, kita pertemuan yang kedua, kita teruskan besaran dan pengukuran. Nah, di situ ada gambaran tentang alat-alat untuk mengukur, ya, alat ukur ada apa itu, ada jangka sorong, ada mikrometer, sekup dan sebagainya. Nah, pengertian dasarnya, apa itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Kita lanjutkan. Sedangkan besaran sendiri adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka, misalnya waktu, panjang, umur, luas, dan sebagainya. Sedangkan satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Ada dua untuk satuan, ada satuan baku, satuan yang digunakan untuk internasional, satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang. Sedangkan yang kedua adalah satuan tidak baku, satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk orang yang berlainan. Contohnya kalau satuan baku itu ya meteran, kemudian jam dan sebagainya. Dengan satuan yang tak baku itu misalnya adalah jengkal tangan atau menggunakan depa dan sebagainya. Teruskan. Ini adalah gambaran tentang besaran di fisika, ada konseptual, ada matematis. Yang besaran konseptual besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan yang matematis adalah besaran skalar dan besaran vektor. Untuk besaran pokok di situ sudah dijelaskan adalah besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Turunan adalah besaran yang dirumuskan dari besaran pokok. Besaran skalar hanya memiliki nilai, sedangkan besaran vektor memiliki nilai dan arah. Kita teruskan. Besaran pokok. Besaran pokok adalah sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai satuan. Dalam fisika dikenal 7 macam besaran pokok: panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ketujuh besaran tersebut dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok primer terdiri dari panjang, massa, dan waktu, sedangkan sekundernya adalah suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat, ya. Ini gambarannya tabel besaran pokok yang dilengkapi dengan satuan dan simbol. Ada panjang, satuannya meter, massa, kilogram, waktu, sekon, suhu, kelvin, dan seterusnya. Kita teruskan. Besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Adalah besaran yang diturunkan oleh besaran pokok atau berasal dari besaran pokok. Misalnya kecepatan, ya. Kecepatan itu adalah dari S dikalikan jarak dikalikan waktu, S dikalikan T. Nah, ini rumusnya, ya. Atau V sama dengan M dibagi, perpindahan dibagi dengan waktu, atau M meter dibagi sekon. Kita lihat gambarnya, tabelnya untuk besaran turunan. Nih, ya. Banyak sekali jumlahnya. Ada gaya, satuannya Newton, ada energi, Joule, tekanan Pascal, dan sebagainya, ya. Ini adalah satuan-satuan atau besaran turunan dengan satuannya. Kita teruskan. Mengukur besaran fisika. Mengukur panjang. Nah, mengukur panjang apa? Untuk mengukur panjang kita bisa menggunakan mistar atau penggaris, bisa juga jangka sorong, bisa juga mikrometer sekrup, ya. Itu adalah alat-alatnya. Nah, sekarang arti daripada mengukur itu sendiri apa? Nah, ini adalah kita mengukur benda dengan menggunakan jengkal tangan atau ketinggian dengan menggunakan meteran. Nah, timbangan, ya, untuk mengukur massa. Dan ini, ya. Jadi pengertian daripada mengukur adalah
menentukan ukuran atau kapasitas suatu besaran dengan cara membandingkan dengan besaran tertentu yang sejenis yang digunakan sebagai satuan. Alat ukur. Alat ukurnya adalah untuk panjang itu adalah mistar atau penggaris. Mempunyai ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Jangka sorong. Nih gambarnya seperti itu, ketelitiannya 0,1 mm. Pembacaannya kita lihat ada skala utama, ada skala Nonius. Nah, ini gambarannya bisa dibaca sendiri. Sekarang yang ketiga, mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup hampir sama, ini juga untuk mengukur ketebalan ya. Ketebalan suatu benda dengan ketelitian 0,01 mm. Ketelitiannya 0,01 mm. Benda yang diukur apa? Nah, jadi diameter misalnya nih. Gambarannya seperti itu. Sekarang mengukur massa. Kalau tadi adalah mengukur panjang, sekarang massa. Untuk mengukur massa, kita bisa menggunakan neraca atau timbangan. Bisa berlengan 2 atau ada berlengan 3 dan seterusnya. Ini gambarnya mengukur massa ya, timbangan. Nah, ada bebannya, ada seperti itu gambarannya. Nah, ini adalah gambarannya. Alat ukur massa adalah neraca tadi ya, sama lengan. Ini gambarannya neraca sama lengan atau neraca 3 lengan. Dapat mengukur sampai 2610 kg dan seterusnya, itu bisa dilihat. Nah, ini kalau 3 lengan seperti ini ya, dari mulai yang 500, dari yang 0 sampai 100, 0 sampai 10. Sekarang kita besaran waktu. Apa itu besaran waktu? Adalah selang antara 2 kejadian atau 2 peristiwa. Misalnya waktu siang, sejak matahari terbit hingga matahari tenggelam. Waktu hidup, sejak dilahirkan hingga meninggal. Alat ukurnya segala sesuatu yang berulang secara periodik. Contohnya rotasi bumi, revolusi bumi. Ini ya, untuk mengukur, untuk melihat ya. Nah, itu ada jam tangan dan sebagainya. Besarnya 1 detik adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai 9.192.631.770 kali periode osilasi dari atom cesium. Alat ukur waktu nih, stopwatch ya. Stopwatch adalah memiliki ketelitian 0,1, elektrok memiliki ketelitian 0,01 sekon ya. 0,1 sekon stopwatch, sedangkan yang elektronik adalah 0,001 sekon. Jam tangan ROG ketelitiannya 1 sekon. Evolusi bisa dibaca sendiri itu sejarahnya. Teruskan ya, ini adalah yang dari ini disimpan di kantor BIPM di kota Sevres ini. Pengukuran waktu. Untuk mengukur waktu, kita dapat menggunakan berbagai macam jam. Jenis jam yang dipakai bisa jam dinding, bisa tongkat bayangan, jam air, ada jam mekanik, ada arloji, ada jam dinding, stopwatch dan sebagainya. Kita teruskan mengukur waktu, tadi sudah, ini gambarannya, ukurnya. Kesimpulannya, besaran pokok panjang adalah meter. 1 meter adalah panjang lintasan di dalam suatu ruang IPA yang dilalui oleh cahaya dalam selang waktu sekian ya, bisa dilihat tuh. Massa kilogram ya, massa satuannya kilogram ya. 1 kilogram adalah massa silinder platinum iridium dengan tinggi 39 mm dan diameternya 39 mm. Waktu satuannya sekon adalah, bisa dibaca itu. Nah, sekarang materinya sudah selesai. Tugas kalian, ini tugas kalian adalah membuka buku paket kalau sudah dipinjami. Kalau belum, di sini sudah ada gambarannya. Ayo kita lakukan, yaitu mencoba membuat alat ukur sendiri. Nah, karena di sini adalah kalian belum boleh masuk di sekolahan, maka kalian prakteknya di rumah. Mengukur panjang bangku boleh, meja belajar boleh dan sebagainya, dengan menggunakan 2 alat nantinya. Yang pertama menggunakan jengkal tangan atau tangan kita yang kita gunakan untuk mengukur berapa kali. Yang kedua bisa menggunakan penggaris ya. Jadi alatnya untuk mengukur bisa buku, bisa panjang meja, kursi dan sebagainya. Nah, nanti ini hasilnya
dan seterusnya bisa dibaca. Dan nanti laporannya seperti ini ya. Nah, ini nanti kalian tulis di kertas folio ya. Kalian silahkan mengamati 10. Di situ ada gambaran, ada 6 kurang 4 diisi. Alat yang diukur yang pertama dengan menggunakan jengkal tangan berapa kali, yang kedua dengan menggunakan penggaris, satuannya cm ya. Kemudian itu soal keterampilan, yang soal pengetahuan itu ada ya, apakah yang dimaksud dengan besaran dan seterusnya bisa dilihat, dikerjakan juga jadi satu dengan kertas folio ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin agak tergesa-gesa karena mungkin ngirit waktu juga. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.